Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman lihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review lagi tentang software lagi. Di sini masih software yang sama sebelumnya yang tentang musik, yaitu software tentang Reaper. Jadi di Reaper sekarang, kalau kemarin tentang teori dasar atau cara dasar penggunaan software Reaper, nah untuk kali ini saya akan membuat tutorial untuk ditambahkan dengan instrumen. Jadi instrumen yang akan saya tambahkan di Reaper di sini adalah drum. Ya, gimana caranya untuk menambahkan plugin atau plugin di Reaper itu nanti di sini akan kita langsung jelaskan. Ya, nggak usah basa-basi terlalu panjang, kita langsung mulai saja di videonya. Check it out. Oke, jadi pertama-tama teman-teman harus install dulu pluginnya. Jadi plugin di sini, plugin yang saya gunakan yaitu EZ-Drummer EZ Drummer 2. Jadi di sini EZ-Drummer 2 ini saya sudah install ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau install tinggal cari dulu aja softwarenya atau teman-teman bisa beli. Mungkin banyak di Tokopedia, di Shopee atau di toko-toko online software EZ-Drummer 2, EZ-Drummer 2 itu teman-teman bisa cari atau teman-teman bisa beli di website resminya atau coba dicari di Google mungkin ada ya. Di situ nanti teman-teman bisa install dulu. Kalau untuk caranya install itu sama seperti install software-software yang lainnya, makanya di sini saya nggak bisa jelaskan secara urut-urutannya karena pada dasarnya untuk install EZ-Drummer di sini sama dengan install software-software yang lain, tinggal di next sampai finish kemudian selesai. Ya, di sini software EZ-Drummer-nya ada di sini. Jadi di sini kita nggak buka lewat sini, tapi kita nanti akan langsung jadikan EZ-Drummer ini sebagai plugin. Ya, untuk plugin di sini sebelumnya kita mesti buka dulu software yang akan kita bahas kali ini yaitu software Reaper. Kita buka dulu. Nah, tampilan pertama seperti ini, seperti video sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, kemudian gimana sih caranya biar EZ-Drummer itu bisa sebagai plugin di sini? Ya, jadi itu nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa langsung terinstall secara otomatis. Cuma kebanyakan Reaper seringnya sudah langsung auto detect. Jadi auto detect ya, ada plugin tambahan apa. Tapi kalau di situ belum ada, teman-teman bisa tambahkan dulu. Tambahannya bisa di option ya, teman-teman klik option kemudian preference kalau nggak salah. Jadi kita coba dulu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek di plugin. Pluginnya seperti ini ya. Nanti udah bisa seperti ini. Kemudian tarik lagi VST, ada nggak ya? Nah, di sini plugin kan ada banyak. Jadi nanti teman-teman diklik VST-nya di sini, VST di sini. Ya, jadi VST di sini untuk mengaitkan EZ-Drummer dengan Reaper di sini, teman-teman pastikan direktori install EZ-Drummer tadi ada di mana, di sini harus ditambahkan dulu. Bisa juga di klik auto detect. Nah, ketika diklik auto detect, otomatis software Reaper ini akan mendetek semua VST, entah itu VST plugin untuk efek atau itu VST instrumen, itu nanti otomatis biasanya langsung kebaca secara otomatis. Tapi kalau memang itu belum ada atau belum kebaca juga, teman-teman pastiin dulu direktorinya. Direktorinya di mana? Kalau di sini direktorinya ada di sini ya. Di sini semua sudah ada. Kalau misalkan di sini belum ada, jadi teman-teman bisa dicek. Di sini saya kebetulan installnya di Steinberg. Ya, di sini plugin, kemudian ada program file juga di sini ada, tinggal ditambahkan aja. Ya, tuh plugin-pluginnya semua ada di sini. Ada VST3. Kemudian kalau misalkan mau nambah, misalkan ada yang memang mungkin teman-teman installnya di direktori yang berbeda dengan saya, nanti tinggal disesuaikan. Kalau misalkan sudah diklik auto detect itu belum muncul ya. Kemudian kalau misalkan menambahkan tinggal add aja, kemudian direktori penginstalan EZ-Drummer itu atau VST instrumen yang lainnya dimana harus teman-teman tambahkan di sini dulu. Misalkan di C, kemudian seperti itu, misalkan program file, kemudian Steinberg misalkan atau Amplison misalkan, nah itu bisa ditambahkan di situ ya. Tinggal direktori untuk install, teman-teman installnya di direktori mana, tinggal ditambahkan di sini, diklik edit kemudian add
gimana add directory-nya teman-teman installnya. Oke, setelah selesai ini di auto detect dan ditambahkan direktorinya tadi, tinggal klik apply aja, kemudian oke. Nah, setelah itu tinggal teman-teman nambahin. Nah, bukan nambahin sih, memasukkan EasyDrummer tadi untuk masuk ke tracknya Reaper. Caranya bagaimana? Caranya sangat simpel. Jadi tinggal kemarin misalkan klik insert new track, di sini beda. Di sini klik kanan juga insert virtual instrument on new track. Tinggal diklik. Nah, otomatis di sini udah langsung kebaca nih. VSTI-nya apa aja? Instrumennya di sini saya udah install, bass juga ada, kemudian EasyDrummer ini yang kita akan bahas. Jadi kita langsung klik aja EasyDrummer ini, kemudian tinggal diklik oke. Nah, otomatis kalau ini kita geser, nah, digeser ini udah ada di sini. Kalau ini kita yes, otomatis nanti ada track-tracknya masing-masing stereo. Jadi biar lebih bagusnya mungkin di yes, tapi karena nanti berbeda-beda tracknya jadi banyak, jadinya ya nanti takutnya agak kesusahan. Jadi kita langsung yang paling gampang saja, karena di sini otomatis nanti akan menambah 8 track nih. Di sini ada keterangannya 8 track. Jadi mungkin buat bass drum, buat snare, buat tom, buat cymbal, semua sudah sendiri-sendiri tracknya. Jadi ketika didengarkan dengan headphone itu otomatis akan jauh lebih bagus sebetulnya. Jadi ketika tadi duduk, jadi suaranya seakan-akan muter dari duduk, kurang lebih seperti itu. Cuman karena ini dasar dulu, saya langsung jadikan satu track aja. Berarti saya no aja ya, no. Oke, nah otomatis setelah dipilih tadi akan muncul EasyDrummer-nya di sini nih. Jadi teman-teman udah bisa coba cek. Udah bunyi bass drum, oke. Ya, sudah terdengar. Misalkan kita mau rubah presetnya, di sini ada nih modern, misalkan aliran yang mau kita pilih apa ini di EasyDrummer 2 ini. Misalkan kita mau bikin lagu yang rock misalkan, atau pop deh, yang pada umumnya pop, kita pilih pop. Suaranya seperti ini. Di headphone saya terdengar kurang keras, jadi saya kencengin dulu di sini. Nah, ini sih sebenarnya kalau didengerin dengan headphone sih udah langsung misah ya. Misalkan yang tom yang sebelah sini ya suaranya agak ke sana, yang di sini juga agak ke sini, jadi sudah sesuai. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita nggak bisa ngedrum nih, misalkan kayak saya juga kurang begitu paham soal drum, misalkan kita mau menambahkan gimana nanti terus nambahin di tracknya di sini nih biar muncul di sini gimana gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kita nggak bisa ngedrum, kita tinggal pilih aja, bisa dicari di browser di sini, tinggal dipilih kita mau yang modern, ya kan. Di sini sudah ada pilihannya. Misalkan yang tempo yang standar biasanya segini. Nah, di sini udah ada intronya, isinya ternyata bisa dites. Nah, seperti itu. Apa sih? Oke, misalkan kita anggap kita pilih ini teman-teman bisa langsung di drag taruh ke sini. Nah, udah otomatis muncul di situ. Oke, jadi di sini nanti kita tambah lagi. Oke, mau dicoba dites di play juga bisa. Nah, jadi misalkan intronya nanti kita kasih itu, jadi ini kita kecilkan dulu, jadi biar nanti kita bisa nambah lagi. Nah, misalkan intronya sudah selesai di situ, kemudian kita mau nambah ini yang selanjutnya, masuk ke misalkan ke vokalnya, misalkan drumnya mau seperti ini atau mau yang lain, tinggal pilih aja. Oke, misalkan anggap aja ini kita langsung bisa taruh di tandingin seperti ini. Oke, di sini insert, di sini nggak usah, add source media aja. Mungkin aku belum pernah nyoba kalau ini. Oh, ini jadinya jadi satu, berarti salah ya, maaf teman-teman. Misalkan ini isinya seperti ini tadi, tinggal posisinya kita stop dulu, kemudian ini kita tarik, disampingkan. Nah, udah muncul di sini, kemudian kita bisa tes lagi, kembalikan, kemudian dites. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Ini intro.
kemudian masuk. Ini masuk vokal misalkan ya di sini teman-teman bisa lihat ketukannya seperti ini. Nah, oke. Kemudian sampai situ, kemudian kita mau tambahkan lagi misalkan sebelum masuk ke refrainnya atau chorusnya. Ya. Oke, misalkan kita anggap aja pilih yang ini ya. Tinggal di drag lagi sama, dijadikan satu di sini. Kemudian selanjutnya refrainnya kita pilih juga yang mana? Selera. Pilih yang sekiranya menurut teman-teman enak ya, jadi seleranya masing-masing. Misalkan saya nggak usah itu, nanti teman-teman tinggal pilih aja. Saya asal pilih yang nomor 4, kemudian tinggal ditambahkan. Kemudian bridge di sini sama, misalkan kita mau langsung tambahkan aja biar nggak kelamaan. Kemudian feel-nya ya, ini biasanya untuk sebelum masuk ke ending biasanya ya, jadi cuma sedikit doang. Nah, misalkan kita anggap ini. Oke, tadi saya klik ini, kita balik lagi. Oke, kemudian endingnya misalkan, nah misalkan tinggal tarik lagi di sini. Kurang lebih seperti itu untuk membuat. Kalau misalkan kayak model saya nggak bisa main drum ngerti ketukan, di sini ya standarnya aja main drum, tinggal ngikutin yang sudah ada, yang ada di sini. Tinggal teman-teman ulangin lagi kalau misalkan mau dengar, tinggal di play aja. Nah. Mau lihat sambil ngelihat drumnya main, di sini bisa dilihat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara pembuatannya. Kita skip dulu, kita pause. Kemudian gimana caranya kalau misalkan ketukannya itu mau kita rubah? Nah, di sini yang baru. Gimana caranya ketukannya itu mau kita rubah? Kalau ada yang mau kita rubah, misalkan tadi di sini ya, yang ini mau dirubah misalkan, tinggal klik 2 kali aja. Nah, otomatis sudah akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau, ini kan ketukan semua ini sebenarnya, karena jaraknya dekat-dekat jadinya nggak kelihatan. Kalau misalkan mau kelihatan, teman-teman tinggal scroll aja. Nah, scroll dari mouse ini, dinaikkan ke atas, otomatis dia akan ngezoom. Nah, seperti itu isi ketukannya drum yang sudah kita buat. Bukan kita buat, tapi kita masukin yang memang template-nya sudah ada. Jadi teman-teman gak usah mikir, ini kan yang jadi permasalahan kalau pengen kita rubah. Ini kan tadi yang intronya tadi, bisa kita mulai. Nah, intronya kan seperti ini. Nah, ya, kurang lebih seperti itu kan. Kemudian kita misalkan mau tambahkan, ini bukan intro tapi yang referen kalau nggak salah yang kita pilih ya. Nah, kalau mau nambahin, tinggal teman-teman pilih dulu yang di sini. Nah, ya cuman di sini kan agak membingungkan ya buat teman-teman. Mungkin ini angka 0 apa, angka 1 apa, angka 2 apa, angka 3 apa, atau sebenarnya pertama kali dibuka biasanya seperti ini. Nah, kan kita nggak tahu kadang-kadang. Nah, ini apa sih? Oh, ini bass drum yang mana sih? Kadang-kadang mungkin kalau kayak saya gini, orang yang awam nggak ngerti drum, nggak begitu paham, nah itu ya akan pusing sekali gitu loh. Tapi buat teman-teman yang sudah terbiasa mungkin akan sangat mudah. Mungkin buat pemula seperti saya dan teman-teman yang pemula juga mesti diarahkan ke name notes ya, name note. Nah, kemudian karena ini angkanya agak membingungkan, karena kita juga nggak tahu juga ini angkanya apa, kita bisa rubah menjadi nama biar kedepannya kita jauh lebih enak lagi untuk membuat pola drum sendiri. Misalkan, oh ini bass drumnya mau 2 kali duk duk tak misalkan, nanti bisa kita buat dari situ. Misalkan kita cari bass drum dulu, nah ternyata di sini nih, ini bass drum. Nah, untuk nge-rename di sini biar namanya biar kita tahu, teman-teman kita klik yang kanan di sini.
klik yang kanan di sini, klik 2 kali. Ya, saya coba. Ini klik kiri dulu, klik kanan 2 kali. Nah, otomatis sudah akan merubah nama. Misalkan kita rubah jadi bass drum. Misalkan, nah, namanya entah bass drum bener atau enggak saya juga nggak tahu. Misalkan ini kita jadikan snare-nya, misalkan kita pilih, karena kan banyak macam nih. Misalkan yang ini sama, klik kanan 2 kali, kemudian ketik aja snare. Oke, kemudian nyari lagi. Nah, ini apa namanya ya? Simbal tik-tik. Kalau nama sih terserah kita di sini, yang penting bahasa kita mudengnya apa, yaitu terserah lah. Tapi terus terang jujur untuk saya pribadi, saya belum mengerti nama-nama peralatan yang ada di drum itu. Mungkin kalau simbal yang kecil namanya apa, tom yang segini namanya apa, yang saya tahu bass drum, double simbal chest, crash gitu. Terus kemudian tom besar ini tom 3 di sini, yang biasanya saya nggak ngerti lah. Tinggal kasih nama aja. Ya, tinggal teman-teman tadi kasih namanya, caranya. Nah, ini yang di sini cek gitu kan. Apa namanya ya? Double simbal gitu aja ya, biar mudah ya. Ya, ini terserah sih, tinggal diklik kanan 2 kali, kemudian diklik ubah nama double simbal. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga simbal juga, tapi simbal apa ya jadinya ya? Pokoknya terserah teman-teman ngasih namanya seperti apa. Jadi yang penting intinya nanti bunyinya aku mau seperti itu. Ya udah, tinggal ditulis aja. Pokoknya itu namanya ini menurutku. Tapi menurut orang lain mungkin nggak beda nama, ya itu sih terserah. Yang penting software ini nanti akan mudah buat kita menjalankannya atau mengaplikasikannya. Jadi nggak perlu kok istilahnya kita tahu namanya. Yang penting aku mau bunyinya seperti itu, ya monggo silahkan. Itu sih bebas-bebas aja. Yang penting di sini itu ada bunyinya semua. Nah, kalau mau menambah ketukan, tadi seperti kita bilang tadi, jadi misalkan mau nambah bass drumnya mau diseringin di sini nih, misalkan mau kayak double pedal gitu, misalkan tinggal diklik aja. Jadi di sini bunyinya udah ada, tinggal klik 2 kali untuk menambahkan di sini. Nah, klik 2 kali otomatis sudah nambah. Di sini juga tambah. Klik 2 kali nambah. Di sini nambah. Kalau mau teman-teman mau coba, tinggal digeser ke sini, play. Nah, karena seperti itu. Misalkan mau nambah lagi biar lebih kerang. Jadi jaraknya mesti sama, jadi biar iramanya jelas. Oh, ini salah, di Ctrl Z aja kalau salah. Nah, kemudian sampai sini misalkan kita mau coba. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah di sininya, notasinya mau bagaimana terserah selera kita. Misalkan drumnya mau double pedal terus sampai dari awal sampai akhir sih monggo. Tapi intinya kurang lebih cara pembuatannya seperti itu. Kalau misalkan mau hapus bisa di delete aja bisa, atau diklik kanan kemudian di sini delete, otomatis akan hilang. Kemudian ini klik delete misalkan, atau di drag kayaknya bisa juga dipilih seperti ini. Oh enggak, ini untuk jadiin panjang. Nah, jadi kalau ini untuk jadiin panjang, karena saya belum pernah, biasanya saya hapusnya satu-satu juga ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ketukannya tadi, kalau mau di delete tinggal pencet delete di keyboard teman-teman juga bisa, kurang lebih seperti itu ya, delete ya. Pokoknya kayak gitulah caranya ya. Saya rasa itu teman-teman ya, untuk pengaplikasian EZ-Drummer atau EZ-Drummer atau EZ-Drummer 2 seperti itu kurang lebihnya. Kalau misalkan ini tadi yang sudah kita rubah, kalau mau kita lihat di tracknya tadi ya bisa juga. Cuma kalau bisa awalnya nanti teman-teman di sini buat nama semua dulu sesuai yang teman-teman tahu, biar yang penting cas, misalkan mau dinamain cas gitu juga boleh, misalkan yang di sini tadi. Nah, ini cas agak kenceng misalkan tulis aja cas, bebas di sini cas, ada pokoknya bebas ya. Untuk nama bebas di sini, tinggal teman-teman rubah dulu biar lebih enak kalau membuat apa namanya ini ya, notasi ya, notasi ketukan drumnya. Bass drum dulu, kemana snare, dudak, misalkan di sini dudak, mau ditambahin juga bisa ini, terus kemudian gini, ini tambahin misalkan ya ini. Misalkan tinggal teman-teman play aja. Pokoknya itulah ya, teman-teman tinggal buat ketukannya misalnya ya bisa, tinggal dipilih aja mana yang mau dipukul gitu aja. Yang penting di sini udah ada jelasan. Ini template yang memang sudah ada, jadi kita nggak perlu buat. Sebenarnya di situ juga banyak sekali pilihannya yang bisa teman-teman pilih.
Oke ya. Ini MIDI tag variation 4 di sini tadi ya. Kalau misalkan udah selesai, tinggal teman-teman close aja. Otomatis di sini sudah berubah tadi yang kita pilih. Nah kan, di sini juga lihat tuh. Wow. Misalkan ini yang mau diubah ya tinggal di klik 2 kali aja. Ya, tinggal di zoom, tinggal di scroll aja. Kurang lebih seperti itu doang teman-teman ya. Jadi sangat mungkin simple ya. Jadi teman-teman bisa nggak punya drum tapi mau bikin rekaman cover lagu orang ya boleh pakai ini, tinggal di track yang kedua misalkan kita mau sesuaikan dengan gitar, tinggal masukin aja nanti gitarnya rekaman lagi. Kalau untuk proses recording kan sudah saya buat sebelumnya, itu pasti sangat mudah lah ya buat teman-teman. Dan di sini saya mau menambahkan drummer di sini, EZ drummer, jadi di sini ya EZ drummer 2. Di sini ada pilihan pencarian juga, mau di versi yang mana yang mau kita pilih, teman-teman bisa otak-atik lah. Ini tadi yang kita buat ya. Kemudian mixer, tinggal kita misalkan ini mau dikencengin yang wah ini di sini ternyata ada namanya teman-teman. Kalau mau tahu namanya, saya juga baru tahu terus. Tapi kan ya kick ya, bahasa itu berarti kick itu namanya, jadi baru tahu saya. Ya sama-sama belajar di sini ya. Jadi intinya kurang lebih videonya saya buat video dasar juga ini tentang menambahkan plugin VSTI atau plugin instrumen untuk recording. Misalkan teman-teman mau bikin track atau cover lagu dengan ketukan drum, itu bisa menggunakan software EZ Drummer 2 di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah-salah tolong dibetulkan, teman-teman yang lebih tahu bisa disampaikan lewat kolom komentar ya. Jadi biar kita di sini yuk sinau bareng. Jadi di sini tuh bukan kok saya merasa paling tahu, enggak, justru saya dengan buat video ini mungkin saya akan dapat masukan juga dari teman-teman yang lain yang mungkin memang jauh lebih tahu tentang software ini. Jadi nanti di sini tujuannya saya pengen banyak ilmu juga, banyak berbagi dengan teman-teman yang jauh lebih tahu dibandingkan saya yang masih pemula dan masih amatir. Jadi kalau misalkan banyak salah-salah itu memang saya masih baru, jadi mohon dimaklumin. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kasih masukan silahkan aja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan juga di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang minta ditambahkan apa bang, gimana caranya ya, boleh silahkan minta di kolom komentar. Nanti sekiranya saya bisa buat, saya akan buatkan video tutorialnya. Yang pasti setahu saya, bukan secara sesungguhnya, secara teorinya atau secara sekolah khusus musik enggak ya, tapi secara dasar yang memang setahu saya. Nanti kita di sini akan saling berbagi ya. Saya rasa itu kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Di sini saya juga masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, bye bye.